Rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridha jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma salamatan fi dini wa wafiyatan fi jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sabril maut wa najatan minan nar wa minal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ibu bapak ibu sedaya mohon dipun nindakaken amalipun kagem pun sedaya luhur sekebuan bisa membangun purwoki jamaah sedaya yang diwonten dalam masjid dan mereka mungkin apa dados hajat kita dipun ujabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kenapakah engkau tidak mengucapkan kata-kata yang menarik rasa cintaku? Kenapakah engkau tidak bergerak melakukan sesuatu yang merangsang rangkulan kemesraanku? Jika engkau menanami ladang-ladangku, kenapakah yang berkembang dalam jiwamu hanyalah perolehan uang dan perampasan hari depanmu sendiri? Kenapakah cintamu tak membenih bersama suara seruling dedaunan tebu yang sapu menyapu di ladang-ladang kasih sayangku itu? Angin
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan kami dari Kiai Kanjeng, rombongan nggak jelas, kadang-kadang hadro, kadang-kadang opo, kadang-kadang roh, tapi yang jelas kami di sini senang sekali bisa bertemu dengan bapak-bapak ibu sekalian. Saya minta tepuk tangannya buat semua yang hadir di sini. Kita selawatan sarang-sarang ibu ge. Apa Mas Imam? Selawatan sing paling singkat lan paling penak kagem ibu-ibu lan daya nggih. Selawat sing paling singkat niku napa? Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namanya selawat Jibril. Kenapa disebut selawat Jibril? Karena yang melafalkan pertama kali niku Nabi Jibril diajar malaikat Jibril ya, aduh niku aku ini kayak gini. Malaikat Jibril diajarkan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita wafalkan sareng-sareng nggih. Mas Imam, sebelum itu kita aturi Mas Helmi untuk naik, karena beliau ini adalah nanti akan kita tanya-tanya. Oh iya. Kalau tidak ada Mas Helmi nanti Anggan. nah monggo Mas Imam. Mbak Yuli, Mbak Nia, monggo. Sallallahu alaihi wasallam.
yang pedih kepada hamba-hambanya yang berilmu yang menempati singgasana dan memimpin dunia. Kenapakah engkau tidak bergabung bersama bintang gemintangku di langit, bersama pepohonan, laut dan sungai di bumi yang bersamaku mendendangkan lagu-lagu cinta? Kenapakah engkau tidak mengucapkan kata-kata yang menarik rasa cintaku? Kenapakah engkau tidak bergerak melakukan sesuatu yang merangsang rangkulan kemesraanku? Jika engkau menanami ladang-ladangku, kenapakah yang berkembang dalam jiwamu hanyalah perolehan uang dan perampasan hari depanmu sendiri? Kenapakah cintamu tak membenih bersama suara seruling dan ladang-ladang kasih sayangku? Mas Budi, Iya, Pak. suasananya memang enak, hujan pun setelah terang ya, karena keikhlasan sedoyo dulur-dulur hadir di sini. Ini betul ya? Iya. Betul, Pak? Ya. Ya. Oke, mugi-mugi keikhlasan kita untuk hadir di sini jadi berkah. Amin. Jadi apa ya, penolong kita untuk kedepannya. Amin. Jadi kayak aku nggak ngerti bahasa ini apa, makanya saya butuh Mas Helmi di sini untuk ya untuk menerjemahkan kebingungan saya, Bingung apa? untuk tanya-tanya gitu. Nyuwun sewu. Kita malam ini didampingi oleh Mas Helmi, Ustadz Helmi. Saya minta tepuk tangannya buat beliau. Mas Helmi, Ya, ini kita ngamen syafaat gitu. iya betul. Ngamen syafaat. Alhamdulillah ini sudah ke berapa kali? Ke-9. 9 ya. 9, oke. Setelah sebelumnya kita pertama kali di Jambitan, terus kemudian ke Imogiri, kemudian mana ini ya? Gabusan, terus ke Bangun Jiwo, Piungan, Piungan, ya. Candeng. Sanden, dan sekarang kita Bambang berada di Bambang Lipuro. Ini desa apa nih Bu? Dalam Grogol, Jakarta Barat. Tuh. Indonesia. Nah, Grogol saya ngerti. Nah, apa nek pas di Grogol, nek apa ditahan itu Bang Borgol. Oh, alah. Nggih Mas Helmi, Ya, Mas Budi. kenapa ini judulnya Ngamen Syafaat? Oke, Nggih. judulnya ngamen syafaat utawi nyadong syafaat
karena memang kita itu diajak untuk eling bahwa kita semua itu butuh syafaat Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, kapan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad itu kita butuhkan? Terutama sekali adalah pada saat nanti kita di hari kiamat. Jadi pada hari kiamat itu kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian nanti semua amal itu ditimbang, dihisab, mana yang baik dikelompokkan dengan yang baik, yang jelek nanti ditimbang. Kira-kira kalau ternyata amal yang jelek atau yang kirang saya atau dosanya itu lebih banyak, itu kan kedaipun mlebet neraka. Nah, pada saat itulah semua orang itu membutuhkan pertolongan, dan pada hari itu nggak ada yang bisa menolong. Mas Doni nemuin saya nggak bisa. Mas Imam nemuin Mas Doni, semua sibuk sendiri-sendiri. Nggak ada yang bisa mikirin temennya, orang lain, koleganya, bestinya, nggak ada. Semua nggak bisa. Hanya dirinya sendiri, dan kebutuhannya adalah bagaimana supaya bisa lolos. Nah, pada saat itulah Kanjeng Nabi satu-satunya orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Dengan cara apa syafaat itu didapatkan? Salah satunya dengan membaca sholawat. Dalam bentuk yang lain, kalau kita berdoa itu juga harus disertai dengan sholawat. Man sa'alallaha liya al-wasilah wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah. Ya, artinya Sing tene nyuwun dumateng Gusti Allah, lajeng menjadikan wasilah, menjadikan Kanjeng Nabi sebagai wasilahnya, maka wajib bagi dia mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Itu. Nah, syafaat Kanjeng Nabi untuk umat manusia di hari kiamat menika disebut dengan syafaatul uzma. Syafaat yang besar, yang paling agung, yang paling kita tunggu-tunggu nanti. Kemudian ada syafaat yang disebut dengan syafaat dunia. Syafaat dunia itu adalah barokah atau manfaat atau fadilah berupa terkabulnya doa kita, yang diantaranya melalui sholawat-sholawat yang dibaca. Kalau kita membaca sholawat nariyah umpamanya, itu kemudian kita mendapatkan kemudahan di dalam urusan di dunia ini. Pikiran-pikiran yang pusing, ruwet menjadi terurai berkat membaca sholawat nariyah. Itu adalah contoh syafaat di dunia. Termasuk pada jenis ini adalah semua yang dialami para sahabat, misalnya pada waktu itu nyuwun donga Kanjeng Nabi dan dikabulkan, apa yang dihajatkan terpenuhi, itu juga syafaat dunia, tetapi dialami oleh para sahabat pada waktu itu. Namun demikian, kita yang tidak hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi tetap bisa mendapatkan itu dengan membaca banyak sholawat. Begitu Mas Doni. Berarti Mas, syafaat itu mungkin dari yang jenengan memberikan tadi barusan ini ya, bukan hanya nanti ketika hari kiamat ya, tapi juga di kehidupan kita. Betul. Sekarang ini Ya. bisa juga kita Ya. membutuhkan syafaat. Betul. Gitu ya. Iya, betul sekali. Termasuk mungkin tadi kita melantunkan sholawat Jibril. Iya. Iya. Nah, itu apa ya? Ini apa masih apa kasih atau apa? Fadilah. Fadilah ya. Keutamaan. Iya. Coba diulang lagi Mas, fadilah. Fadilah. Bisa beri S. Lumayan ya. Nah, Gitu loh, latihan dikit-dikit. ya. Itu kegunaannya lah ya, kegunaannya. Ya, Itu kalau sholawat Jibril itu beriwan ya. Salah satunya yang paling utama itu untuk memudahkan melancarkan rezeki. Jadi sholawat Jibril ini adalah sholawat yang pertama kali diucapkan malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Karena sholawat ini dilakukan oleh pengikut Kanjeng Nabi pertama-tama karena memang didhawuhi Gusti Allah supaya kita malaikat dan umat manusia itu bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Nah, diriwayatkan yang dibaca oleh Jibril, malaikat Jibril pertama itu sholawat yang tadi dibawakan itu. Salah satu fadilahnya, keutamaannya adalah
memudahkan datangnya rezeki. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sedoyo misalnya nembe badhe woh mantu membutuhkan banyak rezeki modal mau sholawat Jibril sae. Ingkang nembe badhe bayar sekolah tasih dereng nglumpuk yatrane mau sholawat Jibril sae. Napa meneh? Hah? Bapak ini sih berbondus sebelum pembintang termasuknya kakang pawon. Kalau masalah zikir itu memang ada yang menyebut jumlahnya, tetapi prinsip umum dari zikir itu adalah sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah itu dengan ingatan yang banyak. Nah itu mutlak gitu. Ya, gitu. Jadi mau diwaos 19 kali oke. Sebanyak mantepe ati panjenengan juga oke. Begitu Mas Imam. Iya. Berarti yang apa? Melantunkan sholawat itu hanya malaikat Jibril. Malaikat semuanya, tapi malaikat Jibril itu pemimpinnya. Oh, Iya, iya. saya pikir cuma malaikat Jibril tuh. Nah, Kok bayangan saya Iya. kok semuanya, gitu. Semuanya. Semuanya Mas. yang Nah, paling utama Jibril. Ya. itu tadi keutamanya adalah untuk supaya dipermudah ya urusannya ya, segala macam urusan. Kalau untuk kehidupan sehari-hari Mas, misalnya supaya ibu-ibu atau bapak-bapak kadang-kadang sok duwe rasa iri, dengki, Iya, 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 iya. meri tonggone bar ngedukke motor terus paling cicilane paling cici. Tonggone bar jumuk kulkas Kok kondi kene tanggane. bar ngedukke kulkas bar ngono anake. Wis Nah, itu ada nggak Mas kira-kira yang apa entah sholawat atau apa yang bisa mengurangi itu gitu. Oke. Mbok pilih ngeten Mas Doni, yang paling awal dulu ya itu adalah kita mengenal yang disebut dengan zikir. Nanti sholawat itu sebenarnya adalah salah satu bentuk dari zikir. Iya, iya. Nah, zikir itu adalah menurut saya nih Mas, dalam bahasa saya itu pertolongan pertama terhadap hati yang susah. Itu zikir. Hati yang susah, hati yang bingung, hati yang sumpek, termasuk hati sing loro niku wau. Nah, itu pertolongan pertamanya adalah dengan memperbanyak zikir. Nah, zikir itu apa? Kan macam-macam. Misalnya ada istighfar, kemudian ada la ilaha illallah, ada subhanallah, ada alhamdulillah, kemudian ada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ada la haula wala quwata illa billah. Itu semua dibaca dengan jumlah yang banyak, nanging kedah diiringi dengan angen-angen maknanipun. Kados misalnya alhamdulillahirabbil alamin, itu kan memuji bersyukur kepada Allah. Tapi artinya nderek. Kalau artinya ikut, itu berpikirnya segala puji bagi Allah, matur nuwun Gusti sampun paring napa kenikmatan macam-macam, mensyukuri nikmat Allah yang ada. Itu hati jadi lebih lembut sehingga nggak sempat melihat orang lain yang mendapatkan rezeki dengan cara yang buruk. Itu kan nggak ikhlas melihat orang lain punya rezeki, padahal dia sendiri sudah diberi rezeki. Berapapun rezeki yang kita terima itu harus disyukuri. Jadi mengucapkan alhamdulillahnya diiringi dengan menghayati. Misalnya lagi kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim misalnya, itu kan hati kita merasakan bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada daya kecuali bersama Allah. Jadi kalau kita rumongso nggak berdaya, nggak mampu melakukan apa-apa, kok kayaknya tidak ada punya pilihan, ingat bahwa Allah yang memiliki daya dan kekuatan. Dengan zikir seperti itu, hati menjadi pasrah, sumeleh bersandar kepada Allah. Nah, kalau sudah hati mulai tentram, itu nanti mulai bisa berpikir untuk melakukan apa dan lain sebagainya. Jadi untuk hati yang seperti itu, pertolongan pertamanya adalah dengan zikir. Jadi kalau di puskesmas kan ada pertolongan pertama itu bentuk kotak. Nah di rumah kasih kotak juga nih, isinya buku zikir. Buku zikir. Seperti itu kira-kira. Iya, betul. Tangkret tangsal mboten. Pripun Mas? Tangkret tangsal
mboten. Nanti sebentar Mas G. Nah, saya dulu tak tanya. Mas, ada zikir, terus kemudian ada wirid. Oh iya. Ya, perbedaan antara zikir dengan wirid ini sebenarnya apa? Zikir itu sebenarnya maksudnya adalah hati yang ingat kepada Allah. Nah, wirid itu adalah kalimat-kalimat yang digunakan untuk menuju zikir itu. Selamat jalan, hati-hati. Ada iklan yang lewat. Ya. Gitu Mas. Jadi zikir itu kondisi hati yang selalu ingat kepada Allah. Jalannya adalah wirid tadi itu, Ya, dengan ya. membaca kalimat-kalimat. Jadi butir-butir kalimatnya itu disebut dengan wirid. Nah, kalimat-kalimat tadi diulang-ulang itu disebut dengan wirid. Gitu. Oh. Melaksanakan apa yang Nah, berarti. Nggih. Mas Doni sampun badhe zikir nggih, Mas. Ya tahu. Saya jujur mawon ya Bu, nggih kula niki nggih nembe ajar. Baru belajar, kita sama-sama belajar terutama pada Mas Helmi nanti dan nanti ada Pak Yai Jawis juga ya. Iya. Sambil menunggu Pak Yai Jawis. Saya jadi ingat gini Mas Helmi. Mbah Nun itu pernah mengajarkan kita apakah ini wirid berarti ya, tentang hati, tombol hati. Dia masih mau Allahu Allahu Ya Rabbi sholli alal Muhtar muhtar Ibil. Ibil Qulub. Coba kita lantunkan. Minta nadanya Mas. Allahu 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 Ya Rabbi sholli alal muhtar Ibil Qulub. Allahu 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 Ya Rabbi sholli alal muhtar Ibil Qulub. Sudah apa lebih keras? Allah. Mau serang-serang. Allahu Allah. Allahu Allah. Ya Rabbi sholli ala Aku ridho Allah pengayomku. Aku ridho Allah Sang Maha Kuasaku. Aku ridho Allah Sang Maha Adilku. Aku ridho Allah Sang Maha Bijaksanaku.
Aku beriman kepada Zat-Mu ya Allah. Aku beriman kepada cinta-Mu ya Allah. Aku beriman kepada kekuatan-Mu ya Allah. Aku beriman kepada kesejatian-Mu ya Allah. Aku beriman kepada janji-Mu ya Allah. Aku beriman ya Allah, ya Allah. Aku beriman kepada kebijaksanaan-Mu. Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammadin bil qulub. Allahu Allah, Allahu Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammadin bil qulub. Shollallahu Muhammad. Itu tadi wirid. Ini termasuk wirid apa sih Mas Jun? Ya, kalau itu kita baca berulang-ulang, Ya. dia sebagai wirid. Tetapi hakikatnya dia kalimat yang digunakan untuk zikir, zikrullah. Jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pindah ada ke depan. Oke. Soalnya ibu-ibu itu kita terpisah oleh jalan yang terbentang. Dua gunungan. Iya. Ini koyo apa? Antara Anyer dan Jakarta. Ngertos Bu lagu ini Bu? Antara Anyer dan Jakarta. Ya, sudah ketahuan umurnya berapa. Oke, Mas Yofi. Oke. Allahu ya Rabbi sholli ala Muhtari muhtari. bil qulub. Artinya apa ini? Allahu Allah itu hati kita itu ngeling-ngeling memfokuskan diri di belakang Allah. Allahu 4 kali ya. Kemudian setelah ingat kepada Allah, berkirim sholawat kepada kanjeng Nabi. Ya Rabbi sholli alal mukhtari. Wahai Allah, ya Allah paringono sholawat lan salam dumateng kanjeng Nabi ingkang pinilih. Al Mukhtar itu adalah sebutan untuk kanjeng Nabi karena beliau yang dipilih sebagai Nabi dan Rasul dan Khotamul Anbiya. Jadi pamungkasnya para Nabi dan Rasul yang kemudian Al Mukhtari Tibbil Qulub, yang kanjeng Nabi itu digambarkan dalam sholawat atau wirid ini sebagai Tibbil Qulub, sebagai tombone ati. Itu Tibbil Qulub berarti ada tombone ati. ya, tombone hati. Ati sing kepiye? Nah, Hati yang seperti apa yang butuh ditambahi? Itu ati yang seperti apa? bagaimana? Ya. Itu ada 2 ati. Satu ati sing lagi loro ati, kedua ati sing ono penyakit ati. Liver. Oh, bukan. Oh, bukan liver. Oh, liver. Ati sing lagi loro itu misalnya lagi mangkel, lagi susah, lagi putus cinta. Putus cinta. Iya. Jomblo Mas. Nah, Jomblo Mas. nek penyakit hati itu tadi di dalam diri kita itu ada itu iri, dengki, terus apa meneh? Nek cara Jawi napa iri, dengki, serai, Mary gitu ya. cetil, apa meneh? Bakel, Cepil, cotrot, apa kan napa? panganan. Panganan. Nah, jadi itu. Nah kok bisa kanjeng Nabi itu Tibbil Qulub? Jadi kalau kita itu sudah mengingat-ingat Allah, hati kita itu hanya ingat Allah, tahap berikutnya itu adalah mengingat sifat-sifat kanjeng Nabi. Sifat-sifat yang mulia kanjeng Nabi dieling-eling, diletuk ke hati, itu nanti membersihkan hati itu dari niku wau sing boten saya tengati itu. Itu sama seperti pada La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Di belakang itu shadiqul wa'dil amin, artinya kanjeng Nabi yang benar, jujur,
kemudian tidak pernah mengingkari janji gitu, dan amanah. Nah itu kita ngiling-ngiling Kanjeng Nabi itu sifatnya saya itu dilebok ke tengah hati. Insya Allah mengikis penghuni lama di dalam hati kita itu yang kurang bagus. Jadi seperti itu kira-kira. Sing berapa mau Mas? Tipi La dulu. ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Saged Bu? Dereng. Nah, mangke. Mas Erwin, Oke. setahu saya nggak ngerti apakah ini sholawat atau lagu atau zikir atau wirid tadi yang apa judulnya adalah Tibbil Qulub. Ada sepertinya ya. Yang tadi itu atau bukan? Lain lagi Mas. Oh lain lagi. Yang kalimatnya kayak apa? Di sini ada Mbak Yuli. Mbak Yuli ini beliau dari Jawa Timur, dari Jombang. Tepuk tangan buat Mbak Yuli. Jauh-jauh dari Jombang ke sini untuk bertemu jenengan. Nggih Mbak Yuli. Disapa dulu. Oke, kali Mbak Yuli selawatan Tibbil Qulub saged Bu? Sakit. Monggo Mbak Yuli, Mbak Nia, monggo. Ini ada Mbak Istirahat nih. Oke, monggo Mbak. Monggo Mbak. Sarang-sarang mriki. Monggo mriki Mbak. Monggo sarang-sarang Tibbil Qulub nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli
Yuli. Mbak Yuli, ya ngapunten. Niki wau lirike napa pripun? Ajarane Wali Songo ya. Boten sing Allahumma Iso ya. sholli Iso ya. ala sayyidina. Terus ya, terus terus Nanti aku muter dikit ya. Tapi banget ini muter dikit ya. Kan ini meh teko kan dari lagi deklarasi to. Sabar Pak. Oh ya. Oh, berarti mau pemikiran apa ya? matur suwun. Mas ini menika artine napa? Waduh, nggih. Nggih. Ini sholawat yang juga biasanya disebut dengan Nurul Absor, cahaya mata hati, atau tadi yang disebut juga Tibil Qulub. Itu artinya kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, di mana Kanjeng Nabi itu digambarkan di dalam sholawat ini sebagai Tibil Qulub, penyembuh hati, dan digambarkan tidak hanya sebagai penyembuh hati, tetapi juga obatnya itu sendiri. Jadi penggambarannya begitu tanda, begitu jelas. Ya. Tibil Qulub wa Tibil Qulubi wa dawaiha. Kemudian wa afiyatil abdan, dan Nabi yang menyehatkan badan. Gawe membuat badan itu sehat, dan obatnya itu sendiri yang menyehatkan tadi itu. Jadi bukan fungsinya, tapi bukan hanya fungsinya, tapi juga beliaunya itu adalah obatnya itu sendiri. Kemudian wa nuril absori wa diyaiha, dan Kanjeng Nabi digambarkan sebagai cahaya mata hati itu, dan adalah juga cahayanya itu, sinarnya itu. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim tadi itu. Jadi kalimat-kalimat di dalam sholawat yang disusun oleh para ulama-ulama itu diantaranya ditandai dengan penggambaran sifat Kanjeng Nabi itu dengan cara yang bermacam-macam, termasuk ini tadi. Nabi digambarkan dalam konteks sebagai sosok yang mampu ngobati hati. Contoh hampir pun ngeten, menawi ibu-ibu utawi bapak-bapak nate ningali utawi kepanggih tiyang, terus memandang wajahnya, itu ati dadinya tentrem itu nate mboten? Nanti ibu-ibu Tapi begitu melihat seseorang langsung nyes, Ya Allah, nentremke wajahe ngeten. jebul bakul es batu. Menawi ningali wajah bapak nggih ngoten, Bu. Alah masak Bu. Aduh Bu ya, tenang nggih. Aduh panas. Nggih. Demek panas. Misal kita memandang wajah tiang ingkang soleh, niku ati tentrem mboten? Tentrem nggih. Kok jenengan bayangke napa melih ningali pasuryanipun Kanjeng Nabi. Nah, itu gampangnya ngoten. Logikanya. Nah, sewaktu kita bersolawat, bayangkanlah kita itu sedang memandang wajah Kanjeng Nabi, tapi dalam batin. Nah, nanti manfaatnya adalah itu tadi, hati itu jadi tentrem, awong saged membayangkan Kanjeng Nabi, ngeraosaken Kanjeng Nabi, bukan mungkin lah atine elek itu bukan mungkin. Jadi yang senes tugas itu mau kolokasi. Alhamdulillah, tomboku sejahtera, seneng ningali tiang sanes seneng. Ya. Itu kalau hati kita dipenuhi dengan sifat yang baik, diantaranya didapat dengan merasakan Kanjeng Nabi tadi itu. Kira-kira mekaten. Oke. Nah, Mas Demi. Sing wong Jawa sinten nggih? Angkat tangan yang orang Jawa. Angkat tangan 1, 2, 3. Oh kabeh. Nek teng Jawa niku nggih wonten Mas Demi. Apa Mas? Tombo hati. Oh, nggih. Saged Bu. Cobi Mas. Tombo hati iku ana limang perkara
Ibuke guyuri. Bu, nyanyi bareng Bu. Kaping bisa Sarang-sarang ya.
Tepuk tangan untuk kebersamaan kita sedaya. Shallallahu alaihi Muhammad. Nyun sewu bapak-bapak Kiai Kanjeng. Kayaknya kita perlu pindah ke sini aja. Biar lebih dekat nih. Dengan risiko ketenggel motor. BPJS nya dereng lunas Banten ini kan sama nikah. Oh, ada. Nyun sewu, Mas sing wau jomblo katanya ada pertanyaan. Mas Helmi, tidak apa-apa nggih? Nggih. Satu pertanyaan nggih. Siapa tahu ini memang berguna juga buat kita semuanya. Wah. Sinten Mas? Nggih, monggo Mas. Riki mawon. Mama dulu iki. Riki Mas, monggo. Ani kowe. Riki mawon. Nggih, asmanipun Mas? Edi. Sisi tengah? Bukan. Sisi tengah. Oke, termasuk bagian tubuh bisa disebut. Oke, pertanyaannya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus nika badhe taklet. Nggih. Dene Nur Muhammad kali syafaat Kanjeng Nabi Muhammad itu napa? Ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Mas Edi, tepuk tangan buat Mas Edi. Edi sisi tengah apa? Edi Sud. Oh, Edi Setiawan. Nggih. Matur suwun Mas. Oke, Mas Helmi. Oke, Mas Doni, matur suwun atas pertanyaannya. Tadi yang bab syafaat sebagian sudah kita singgung. Kemudian yang bab Nur Muhammad ini, yang saya Mas Doni, alhamdulillah dalu menika sampun rawuh Romo Kiai Jawis Masruri, tapi tasih di belakang, tasih wonten Istirahat kucing. rumiyin, Cik. Mangke sareng minggah sareng Mas Wahyudi Anggoro Hadi. Nah, saya ini pun pertanyaan ini mangke kita suwunaken sareng-sareng ingkang paring penjelasan Romo Yai Jawis mawon. Oh, Nggih. perkataan. Nggih, itu mawon. Nanti biar lebih Mas Edi, lengkap gitu, nggih. sabar nggih. Nggih. Nah, karena kita tadi sudah memenuhi permintaan Mas Edi untuk bertanya sesuatu. Terus kemudian tadi awal acara ada ibu-ibu yang berteriak, "Anak soleh." Sinten nggih? Sinten nggih? Ibu ngaco, masih mambok diwarani Mas. Bu. Coba. Anu, tepuk anak soleh. Iya, tepuk anak soleh. Pisankan. Tepuk anak soleh. Saya terharu. Satu lagi.
sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.